Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 1 November 2025. Dan hari ini merupakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kebaikan kasih setia-Mu, di mana Engkau tetap menjaga kami, memelihara, menuntun kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Engkau senantiasa selalu memberikan kekuatan kepada kami. Nah, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Semoga renungan di pagi hari ini membawa kekuatan baru dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan. Dan tentunya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku akan mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Tentunya kita semua
selalu sehat walafiat. Nah, renungan harian kita Sabtu 1 November 2025. Bacaan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12a yang barusan kita dengar bersama. Dan hari ini juga kita merayakan hari raya semua orang kudus. Nah, inti atau pokok tema bacaan Injil hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil menjadi kudus. Hari ini gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Ini bukan hanya peringatan bagi para santo dan santa pelindung kita masing-masing, tetapi juga bagi semua orang yang hidupnya menjadi cerminan kasih Allah, termasuk orang-orang sederhana, orang-orang yang tersingkir dan terlantarkan, yang dengan setia mengikuti Kristus setiap hari. Kekudusan bukan hanya milik segelintiran orang, melainkan panggilan universal bagi setiap umat beriman. Kita semua dipanggil menjadi kudus dengan menjalani hidup kita dengan kasih dan kesetiaan di setiap keadaan. Apapun yang terjadi, kita tunjukkan bahwa kita ini memiliki sifat yang tinggi, memiliki sifat kasih yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan sabda bahagia di atas bukit. Sabda ini bukan sekedar daftar moralitas, melainkan cetak biru bagi kehidupan orang kudus. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, mereka yang bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada kekayaan. Berbahagialah yang berduka cita, mereka yang peduli terhadap penderitaan dunia. Mereka juga adalah termasuk kita, ya. Kita diajak untuk selalu menjalankan tugas sesuai dengan harapan dari Tuhan itu sendiri. Berbahagialah yang lemah lembut, mereka yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang mengejar keadilan dan kebenaran Allah. Berbahagialah yang murah hati, mereka yang mengasihi tanpa pamrih. Berbahagialah yang suci hatinya, mereka yang melihat dunia dengan mata kasih. Berbahagialah yang membawa dunia damai, mereka yang menjembatani bukan memecah belah. Berbahagialah yang dianiaya demi kebenaran, mereka yang tetap setia pada Kristus meski ditolak. Menjadi kudus di zaman digital bukan berarti hidup jauh dari dunia, melainkan menghadirkan terang Kristus di tengah dunia. Kekudusan kini bisa berarti menjaga kesucian hati di tengah banjir informasi, menggunakan media sosial dengan menebar kebaikan, bukan menaruh kebencian.
mengasihi dalam kesederhanaan, di rumah, di pekerjaan, di komunitas kita. Yesus memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia, dan sabda bahagia adalah pedoman hidup untuk kita. Kata berbahagia dalam sabda bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru Yesus berkata bahwa kebahagiaan sejati ditemukan ketika hati selaras dengan kasih Allah. Orang kudus tidak selalu hidup mulus, tetapi mereka memiliki sukacita yang mendalam karena hidup mereka berpijak pada Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk bertanya dalam hati masing-masing. Apakah saya mengejar kekudusan dengan cara dunia atau cara Tuhan? Apakah hidupku mencerminkan sabda bahagia? Di manakah aku dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia? Ya Tuhan, Engkau memanggil setiap orang untuk menjadi kudus. Berilah kami hati yang miskin di hadapan-Mu, mata yang melihat kebaikan, dan tangan yang selalu siap menolong. Semoga hidup kami sesuai sabda bahagia-Mu, menjadi saksi kasih dan terang di dunia ini. Amin. Semoga renungan singkat ini membawa kekuatan baru dalam setiap langkah hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.